Saya banyak belajar dari Pak Andika. Kaget ya Pak ya? Kaget. Saya juga pernah ketemu soalnya. Ya, Dan kaget juga. Mereka itu kayak pasangan yang baru menikah gitu ya. sangat romantis, Yang kalau ke sangat mobil mesra. masih bukain pintu mobil. Bukain pintu mobil, keluar digandeng dan lain-lain. Saya juga kemarin sempat baca gitu ya bahwa ternyata Bapak itu latar belakangnya tuh sempat S3 dan kemudian menerbitkan buku juga terkait tata kelola kota cerdas. Ya katanya tuntutannya harus gitu, harus sekolah ya. Saya mumpung waktu itu COVID ya, aduh kemana-mana nggak boleh, kegiatan ini apa nggak boleh ya. Udah saya tanya ke salah satu perguruan tinggi di Semarang namanya Undip, apakah ada hal yang bisa saya kerjakan, saya lakukan. Udah Bapak kuliah aja S3, sudah. S3-nya beneran berarti Pak ya? Iya, kalau nggak beneran nggak boleh ujian karena ada apa tuh prosentase absen itu. Soalnya ada Pak, S3 yang di alamatnya di hotel tuh ada. Oh, saya belum pernah kuliah di Belum situ. tahu ya? Belum. Bapak belum dengar yang lagi rame gitu? Enggak lah, kita lempeng-lempeng aja gitu. Kita dengernya yang asik-asik aja. Okay. Oh. Dan Pak Edi, Bapak kan sudah keliling ke banyak tempat di Jawa Tengah. Ya. Saya ngelihat di aktivitas di Instagramnya sangat banyak sekali di beberapa daerah. Kira-kira ya dari apa yang Bapak sudah jalani itu, apa sih kekuatan warga Jawa Tengah ini yang kemudian Bapak lihat ini luar biasa? Apa kekuatannya kira-kira? Kekuatannya tadi saya sudah sampaikan di depan. Satu, gotong royong. Gotong royong. Kedua, sikap toleransinya sangat tinggi sehingga kondusif. Kondusif. Ya. Okay. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa penduduk di Jawa Tengah itu selain kondusif, toleransi, gotong royong, ya banyak. Saya rasa banyak sekali sikap saling menghormati, tenggang rasa dan lain-lain yang merupakan warisan-warisan leluhur kita itu masih melekat di teman-teman di Jawa Tengah ini. Dan apa kira-kira yang Bapak lihat dari sosok Pak Andika Perkasa dengan istrinya gitu ya, yang kira-kira kemudian bisa menjadi contoh bagi masyarakat Jawa Tengah? Apa yang Bapak lihat dari Pak Andika dan keluarga? Saya perlu cerita banyak ini tentang Pak Andika. Boleh. Ya. Kita masih banyak durasinya. Iya. Pak Andika saya kenal baik tanggal 26 Agustus 2024. Oh, baru. Meskipun sebelumnya kita kan pernah bareng ketemu Mas Ganjar. Kita ketemu, tapi interaksi aktif itu mulai 26 Agustus. Pada saat kita mendapatkan rekom dari DPP PDI Perjuangan. Ya. 27 Agustus kita mendaftarkan ke KPU. Terus kita beriringan, muter ke 35 kota kabupaten. Sering ketemu ya? Ya, ketemu. Banyak hal yang saya surprise sama beliau. Apa itu kira-kira? Pertama, saya akan membayangkan begitu dapat rekom dengan Pak Andika. Ini Jenderal Bintang 4, Panglima TNI. Wah, pasti dalam bayangan saya. Pengamanan? Bukan. Cara komunikasinya susah. Misalnya begitu kan. Kenapa susah? Ya kan biasanya dilayani sama prajurit-prajurit. Ternyata nggak begitu. Pak Andika ini tentara yang sederhana, low profile, komunikatif, mau mendengarkan lawan bicara. Termasuk saya benar-benar surprise dan kaget. Gimana Pak Endi? Apa menurut Pak Endi gitu? Jadi meskipun keputusannya diambil dalam waktu yang harus dia ambil singkat, tapi beliau menggali dulu. Menurut Pak Endi gimana? Ini gimana? Jadi keren. Satu. Yang kedua, dalam berbagai kesempatan ya, keseharian beliau, itu dengan istrinya, wah luar biasa. Saya banyak belajar dari Pak Andika. Kaget ya Pak ya? Kaget. Saya juga pernah ketemu soalnya. Ya, Dan kaget juga. Mereka itu kayak pasangan yang baru menikah gitu ya. sangat romantis, yang kalau ke mobil mesra. Masih bukain pintu mobil. Bukain pintu mobil, keluar digandeng dan lain-lain. Dan itu saya coba terapkan. Tapi ternyata memang bagus ya. Artinya kita ini kan lelaki umumnya sibuk. Pada saat bisa ketemu dengan istri kita, keluarga kita menebarkan sebuah aura kehangatan itu menurut saya situasinya jadi semakin keren. Nah, saya kemudian menyampaikan kepada Pak Andika tentang hal-hal ini. Saya belajar loh dari Pak Andika. Beliau juga memberi masukan yang lain. Tapi prinsipnya, saya meyakini sekali problem terkait dengan kesetaraan gender,
problem-problem terkait dengan kekerasan anak, problem-problem terkait dengan stunting, itu akan tuntas zaman Pak Andika Hendi. Kenapa? Karena beliau begitu peduli terhadap kesamaan hak-hak tersebut. Oh, karena memang sudah memberikan contoh itu. Iya. Dan Bapak kalau menerapkan itu beberapa bulan sebelum ini, itu istri kaget nggak tuh Pak? Awalnya kaget, tapi akhirnya menikmati juga. Tapi saya ada satu pesan dari teman di Semarang, Iya. barusan WA gitu ya, bahwa tujuan utama manusia itu bahagia, Pak. Ya, setuju. Apa ya kira-kira program yang pada akhirnya bisa membuat masyarakat Jawa Tengah ini lebih bahagia, selain yang Bapak sudah sebutkan tadi? Supaya bahagia ya, mereka harus bisa merasakan bahwa pemerintah care dengan masyarakat. Dan itu pasti bahagia. Dan itu sebelumnya masih kurang. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin zaman dulu mungkin sudah the best ya di dalam kacamata mereka. Pak Mardianto, Pak Ali Mufis, Pak Bibit, Pak Ganjar, pasti di era mereka sudah memberikan yang terbaik supaya Jawa Tengah ini maju. Cuman kan kehidupan ini kan terus tumbuh berganti, dinamika kehidupannya luar biasa. Ada hal-hal yang menurut mereka sudah, tapi di sisi yang lain belum tersentuh, kami akan masuk di situ. Yang bagus dipertahankan, yang belum bagus ditingkatkan. Oke. Nah, yang paling penting kalau kemudian bahagia itu adalah gimana caranya warga masyarakat yang punya kendala, pemerintah bisa atasi kendala tersebut dengan solusi. Itu pasti mereka bahagia. Ya kan Mbak? Kan begitu. Curhat, jalannya rusak, pemerintah kemudian diam aja. Nggak bahagia Mas. Tapi kemudian ngomong curhat, komunikasi lewat hotline bisa, ketemu langsung bisa. Pak, jalanku rusak Pak, mana tak lihat? Oh iya rusak, perbaiki ya, seneng. Nanti akan ada hotline seperti itu? Pasti, ya Pak Ganjar sudah punya, zaman kita di Semarang juga udah punya, dan itu bagus. Tapi sebelum kita menunggu realisasi dari janji-janji yang Bapak sampaikan, ini secara survei masih kurang nih Pak. Oh iya. Masih ada selisih berapa ya, sekitar 15% dengan lawannya. Kira-kira dalam kurun waktu sebulan 2 bulan ke depan ini masih sangat cukup waktu untuk mengejar itu, atau Bapak percaya bahwa di Jawa Tengah ini selalu ada keajaiban di mana calon yang disurvei itu kurang bagus kadang-kadang tapi ternyata unggul jauh? Ya banyak hal. Pertama, dengan Mas Alif sampaikan hasil surveinya masih kalah. Berapa tadi? 15%. Kita lihat survei ini kayak potret gitu ya. Potret yang mungkin siapa yang ngerjain saya nggak tahu, tapi buat kita sebagai sebuah bahan evaluasi. Oh ternyata kita masih kalah nih. Ayo teman-teman, ini relawan mana, struktur partai mana yang masih bisa digas untuk ngejar ketertinggalan. Ya kan beliau ini kan sudah cukup lama di Jawa Tengah mulai kampanye. Pak Andika saya sebut tadi baru tanggal 27 Agustus. Agustus ya. Yang berikutnya yang tidak kalah penting terkait dengan ke depan, waktunya masih ada sekitar 54 hari lagi ya. 54 hari kita akan terus turun ke bawah, kita akan terus optimalkan kekuatan-kekuatan yang kita punya, baik struktur partai maupun relawan. Ya, kalau bicara keajaiban ya kita meyakini hal itu ada, tapi tanpa ikhtiar dan kerja keras ya jadi mustahil. Tapi Mas Alif ingat nggak waktu 2013 Mas Ganjar maju? Ya. Mas Ganjar dan Pak Heru itu juga dikeroyok oleh semua partai. Survei Mas Ganjar start awal itu sekitar 5-6%. Tapi toh nyatanya Mas Ganjar bisa mengalahkan incumbent Pak Bibit. Jadi buat saya politik itu sangat dinamis. Politik itu tidak bisa dihitung secara matematika. Yang penting kita kemudian turun ke bawah, meyakinkan pada masyarakat, bismillah Andika Hendi yang akan jadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Oke, tapi terkait survei tadi, kan Bapak tadi bilang itu hanya potret. Memang potret. Dan kemudian kalau menurut Bapak setelah turun ke lapangan itu, kira-kira potretnya tuh sudah di sudut yang benar atau masih sebenarnya ada banyak yang belum dipotret gitu? Apa? Sebenarnya mungkin ada banyak yang belum dipotret atau seperti apa? Buat saya begini, Jawa Tengah memang luas,
Kalau 35 kota kabupaten, mungkin saya dan Pak Andika sudah datangi. Tapi untuk mendatangi semua kecamatan, semua desanya belum tentu. Nah, sekarang tinggal area mana yang dipotret tadi. Oh, Area mana yang belum dipotret. Nah, itulah yang kita kemudian menjadikan bahan evaluasi. saya juga mendengar gitu dari teman-teman, bukan dari teman, dari bapak saya gitu, bahwa Pak Hendy ini sangat apa ya? Beliau bilang kira-kira begini, beliau tuh sangat peduli sekali dan dekat sekali dengan NU, orang-orang itu. Dan saya udah cek dari beritanya, dari berbagai media, saya coba cari, saya nggak nemu apa kira-kira kedekatan Bapak dengan NU yang kemudian mereka merasa sangat dekat sekali. Kalau bicara NU kan memang organisasi Islam yang besar ya. Seperti Muhammadiyah, Ya. seperti yang lainnya. Maka pada saat itu, waktu saya punya kesempatan untuk jadi wali kota, ya kami berkomunikasi baik dengan beliau-beliau. Hanya saya menyadari bahwa sekelas organisasi seperti NU, Muhammadiyah itu kan nggak bisa ditarik-tarik di politik secara resmi. Betul. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dalam proses politik ini silaturahim ke tokoh-tokoh secara pribadi. Oh, itu ya mungkin kedekatan itu Ya, ya. ya. Jadi kalau di organisasi NU-nya menurut saya sama seperti kita dengan organisasi yang lain, tapi di tokoh-tokoh itulah yang kemudian tidak membawa nama organisasi untuk kepentingan politik, ya kita intens, kita bersilaturahim, menerima mohon masukan, kita kemudian berdiskusi untuk kemajuan yang ada di lingkungan. Berarti komunikasi pribadi Pak ya antar. Iya, iya, iya. Oke, saya paham. Terus terakhir Pak, soal pesan untuk warga Jawa Tengah nih. Kan sekarang mungkin banyak sekali orang yang masih belum menentukan menurut survei gitu ya. Belum menentukan akan memilih siapa dan masih sampai hari H katanya masih belum tahu akan menentukan milih yang mana gitu. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan kepada yang belum menentukan? Kalau saya kan sudah menentukan. Iya. Iya. Tapi saya di Jawa Timur, Pak. Oh iya. Di Semagusan. Ya, buat seluruh masyarakat Jawa Tengah, saya rasa pemilihan kepala daerah serentak ini menjadi sebuah pengalaman kita yang baru antara kota kabupaten dengan gubernur, semuanya bareng-bareng serentak. Maka yang pertama ciptakan kondusivitas. Yang kedua saling menghormati supaya proses ini berjalan baik. Yang ketiga, ikuti proses ini dengan baik, datang ke TPS tanggal 27 November, karena inilah salah satu cara kita untuk bisa menentukan bagaimana Jawa Tengah ke depan bisa berjalan lebih baik. Ada banyak pasangan, ada banyak partai, tapi yakinkan hanya satu yang lebih baik. Nah, gitu ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Hendy. Ya, Mas Alif, makasih. Semoga bisa memenangkan Pilgub Jateng Amin. dan semua orang yang saya datangi untuk ajak ngobrol bisa menang. Amin. Di Jawa Timur juga semoga bisa menang. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas.